Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrullah, NIM 2056135. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas atau menyampaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya mengambil judul yang membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Tujuan daripada pembuatan video kali ini adalah untuk membahas secara ringkas dan sistematis terkait masalah pencegahan kekerasan terhadap anak, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas masalah terkait tentang pembahasan pencegahan terhadap anak. Teman-teman, sebetulnya ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Di antaranya yang pertama itu adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditunjukkan kepada orang tua juga sebagai tenaga pendidik agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengasuh dan menjaga anak sekaligus mengawasi mereka secara baik. Hal ini tentunya meliputi tentang pendidikan terhadap anak, edukasi tentang kekerasan seksual, dan juga memberikan pemahaman dasar tentang agama sebagai filter hidup. Memberitahu kepada anak-anak sebagai kerasnya dalam kekerasan atau kekerasan seksual, dan juga memberikan pelatihan life skill terhadap anak, dan juga yang lebih penting itu menyibukkan anak-anak melakukan hal-hal yang positif dan melarang mereka melakukan hal-hal yang tidak penting dan juga membuang waktu. Pelatihan life skill itu adalah meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, cara menangani stres atau trauma, manajemen waktu, cara membuat keputusan yang efektif. Pencegahan primer ini tergolong urgent dilaksanakan untuk awal pencegahan kekerasan terjadi. Poin yang kedua itu adalah pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditunjukkan kepada masyarakat agar mereka mampu memberikan atau meningkatkan keterampilan dalam mendidik atau mengasuh anak. Jika ada orang tua yang dulu ketika kecil mengalami kekerasan, tidak selamanya anak korban kekerasan menjadi orang tua juga melakukan kekerasan kepada anaknya kelak. Ada juga anak korban kekerasan yang menyadari bahwa apa yang ia terima bukanlah hal yang baik, sehingga pada akhirnya ia termotivasi untuk tidak melakukan hal-hal atau yang sama seperti yang ia terima, dan justru ia lebih melindungi anak-anak mereka dari kekerasan. Poin ketiga itu tentang pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan pada anak korban kekerasan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan layanan terpadu pada anak korban kekerasan, konseling terhadap pelatihan menghilangkan trauma kekerasan seksual agar tidak menjangkiti atau ada korban warisan berikutnya. Pencegahan ini juga harus serius untuk dilakukan selain pencegahan primer dan juga pencegahan sekunder. Kekerasan pada anak akan terus ada jika salah satu kurang pemahaman dan kepedulian aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepedulian pemerintah, lembaga pendidikan atau sekolah yang juga harus mendasar di lingkup keluarga. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga melakukan pencegahan terjadinya tingkat kekerasan. Demikianlah video UAS yang saya sampaikan. Semoga pada materi yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman bagi kita semua. Sekian apa yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.